A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ilal khair wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ittiqa wa jila bi qurbihi wa sawabihi afattahu ya alim. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa faqihna bid-din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain, amin. Faslun fi niyatis shaumi. Wa tasihhu niyatus shaumin nafli naharan qabla az-zawal bi syartin alla yasbiqaha munafin lis-shaumi wa wuqu'uha fil laili afdalu khurujan min khilafi malikin min haitsu qala la tasihhu naharan. Pada pasal yang sekarang ini kita akan membahas tentang pasal niat di dalam berpuasa. Apa kata Syekh di sini? Sah niatnya orang berpuasa sunnah pada siang hari sebelum tergelincirnya matahari. Itu puasa sunnah, sah sebelum tergelincirnya matahari. Tapi ada syaratnya, bisyartin alla yasbiqaha munafilis saum, dengan syarat tidak ada sesuatu atau perkara yang membatalkan atau menafikan, meniadakan dari puasa itu. Sekiranya kalau dia sudah terbangun fajar, maksudnya setelah sholat subuh, kemudian dia tidak makan dan tidak minum ya, lalu dia mau berpuasa, boleh dia berniat puasa pada waktu itu. Tapi kalau dia sudah minum lalu makan setelah subuh itu, kemudian dia mau berniat puasa, enggak boleh. Maksudnya tidak dianggap berpuasa secara syar'i. Puasa secara syar'i, puasa secara istilah. Tapi kalau puasa secara imsak ya dianggap puasa, tapi tidak bernilai ibadah menahannya itu kan. Yaitu tidak dianggap dia itu bermakna puasa secara syar'i atau secara istilahi yang ada di dalam syara'. Apa kata Syekh mengatakan, dan wa wuqu'uha, yaitu wuqu' niat fil laili afdal, lebih afdal orang itu berniat pada malam hari. Khurujan, ini keluar dari pendapat Imam Malik yang mengatakan la tasihhun niyatu naharan. Kata Imam Malik, dalam mazhab Imam Maliki tidak sah orang itu berniat pada siang hari. Maksudnya siang hari ini adalah sebelum tergelincirnya matahari. Ini disebut dengan kaidah al-khuruju minal hilal mustahab. Keluar daripada perkhilafan itu adalah sangat dianjurkan. Bukan berarti kaidah ini memberikan makna bahwa orang itu keluar dari mazhab, enggak. Yang dimaksudnya di sini itu adalah keluar dari sesuatu yang dibolehkan oleh mazhab itu kepada sesuatu yang dianjurkan. Ini keluar dari sesuatu yang dibolehkan menuju kepada sesuatu yang dianjurkan atau yang disunnahkan. Itu namanya khuruju minal hilal. Ada juga contohnya di dalam safar, mungkin perbedaan pendapat ulama kan, apakah kapan orang itu boleh melakukan safar sholat. Itu tentunya ketika dia perjalanan jauh. Kalau sudah mencapai 85 km dalam mazhab kita Syafi'i, boleh orang itu melakukan safar. Tapi kalau mazhab yang Abu Hanifah 90 km dulu katanya kan. Keluar daripada khilaf apa? Hendaknya kita mengamalkan mazhab Hanafi yang keluar daripada 90 km
dia boleh melakukan safar sholat. Itu disebut dengan khuruju minal hilal. Di dalam mazhab Imam Syafi'i yang namanya wamsahu bi ba'di ru'usikum kan, itu sebagian, tidak keseluruhan. Ya, ada 1 helai, ada 3 helai kan sebagian. Mazhab Imam Malik keseluruhan mengusap kepala. Di dalam mazhab Imam Syafi'i mengusap kepala itu adalah sunnah, mengusap keseluruhan. Orang ketika dia mengamalkan mengusap keseluruhan, berarti itu mengamalkan kaidah al-khuruju minal hi, yaitu keluar daripada perbedaan. Apa maksudnya? Ketika dia mengusap kepala keseluruhan, secara tidak langsung dia mengamalkan semua mazhab itu. Mengamalkan semua mazhab Hanafi masuk, mazhab Syafi'i masuk, mazhab Maliki masuk, kayak gitu. Apalagi karena mazhab Maliki mengatakan keseluruhan kan. Oleh sebab itu Syekh mengajarkan kita kepada apa? Kepada perkara yang lebih afdol. Keluar daripada perkara yang boleh menuju kepada perkara yang dianjurkan. Bukan berarti keluar dari mazhab, kayak gitu. Nah, waqtarul muzanni min ashabina, itulah yang diambil pendapat oleh Imam Al-Muzanni pun dalam mazhab Syafi'i. Beliau tidak mau berniat itu di siang hari kalau puasa sunnah, di malam hari. Malam hari sama dengan puasa wajib. Karena tidak sah dalam mazhab Imam Syafi'i kan, tidak sah orang itu berniat puasa wajib di siang hari. Itu mana siang di sana? Setelah terbit fajar. Karena awwalun nahar kan. Permulaan dari hari itu adalah hari siang, itu maksudnya dari terbit fajar. Dan wajib pada puasa fardu, wajib mentakyinnya, ya. Wajib mentakyinnya, wajib menyebutkan ibadah apa yang kita kerjakan. Kalau dalam sholat wajib menyebutkan kata az-zuhrun itu dalam niat kita. Usolli fardhu zuhri, karena itu disebut dengan mentakyin, ya kan? Menentukan suatu ibadah dan menghadirkannya di dalam niat. Karena kan yang namanya sholat tidak hanya sholat zuhur saja. Yang membedakan antara sholat zuhurnya dengan sholat asarnya apa? Ta'yin daripada niat itu. Coba kan sholat zuhur sama asar sama-sama 4 rakaat. Sama-sama 4 rakaat atau tidak? Sama-sama 4 rakaat. Tapi apa yang membedakannya? Niatnya itu, ta'yinnya itu mengatakan usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri. Begitu juga pada puasa Ramadan. Katanya di sini kalau puasa pun wajib dia mentakyin. Apa? Kakaunhi an Ramadan, nawaitu saumi. Nah itu sauma Ramadan. Itu aku berniat puasa Ramadan. Wajib ada kata Ramadan di sana itu. Wajib. Kalau sempurnanya berarti nawaitu sauma godin an ada atau sauma godin. Sama juga. Karena kan keesokan harinya kita mentakyin untuk esokan harinya di mana? Di syahrul Ramadan tentunya. Karena kita tidak bisa keluar dari bulan ini. Kita berada pada bulan ini. Jadinya cukup mengatakan nawaitu sauma qadin. Tapi sempurnanya apa? Nawaitu sauma qadin an ada fardi syahrul Ramadan. An-nazarin. Itu dari puasa nazar. An-nazarin au kafaratin. An-nazrin au kafaratin. Jadinya orang itu wajib ketika dia puasa nazar wajib mengatakan saya niat puasa nazar. Kalau dia puasa kafarat, saya niat puasa kafarat. Kayak gitu. Itu membedakannya antara puasa wajib yang Ramadan dengan puasa nazar atau puasa kafarat. Nazrin atau kafaratin. Tapi yang luar biasanya dalam perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah
itu nggak perlu dia mengatakan Ramadan katanya, atau puasa nazar, atau puasa niat puasa besok, udah cukup itu sebenarnya katanya. Atau saya niat puasa esok. Tidak perlu menyebutkan kata Ramadan, nazar sama kafar. Kenapa? Karena esensinya sama. Sama-sama puasa. Tidak ada yang bisa membedakannya. Sama dari terbit fajar sampai terbenam matahari katanya gitu. Wa yajibu aidan wuqu'un niyati fi juz'in minal laili walau aqibal ghurubna. Boleh niat itu terjadinya niat yang penting pada apa? Fi juz'in, yaitu sebagian daripada malam itu. Walaupun setelah terbenam matahari, itu setelah terbenam matahari langsung dia berniat, udah sah niatnya untuk puasa esok. Yaitu makanya fi juz'in minal lail, sebagian daripada malam itulah. Karena kalau sudah terbenam matahari sudah dianggap malam kan. Wal afdal wuquha fi sulusil akhir, pada sepertiga akhir kan, pada malam. Sepertiga awal, sepertiga kedua, sepertiga akhir. Itu afdal, itu berarti sebelum fajar. Sepertiga malam atau sepertiga akhir pada malam hari sebelum fajar, itu afdal. Wala budda fi Ramadan ayyan yasawma kulla lailatin inda Syafi'iyah. Wajib di dalam bulan suci Ramadan orang itu berniat puasa di setiap malamnya. Bayangkan wajib. Falau nasiha lailatan wa tala al-fajr wa huwa nasin la yuhsab lahu zalikal yaum. Jadi kalau dia tidak berniat ya pada malam hari, lalu fajar telah tiba, udah azan Allahu Akbar, dan dia lupa karena lupa, lam yuhsab, tidak dianggap dia berpuasa. Tapi apakah wajib dia menahan? Wajib dia menahan. Tidak dianggap berpuasa, tapi wajib menahan. Tidak boleh dia berbuka. Walau saya belum niat semalam katanya. Lalu dia mau makan, nggak boleh dia makan. Karena apa? Takriman li Ramadan. Takriman untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Nah, amanah wajibu alaihi, ini kan kata Syekh, wajibu alaihi al-imsaku fihi anil mufattirat atau anil muftirat wa qada'uhu ba'dal 'id. Wajib dia menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasanya, dan kapan dia mengqadanya? Setelah 'id, setelah bulan puasa. Itu setelah dia 'id mengqada apa yang ditinggalkannya. Wa mahallun niyati al-qalbu, dari di mana tempat orang berniat? Di hati. Wa yusannu an-nutqu biha, tapi sunnah diucapkan. Ka ayyakula nawaitu shauma an Ramadan wal afdal ayyakun nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Wa hadhihi sanata imanan wa ihtisaban liwajhillahil karim azza wa jalla. Kayak gitu. Jadi ini abdolnya. Tapi cukup kalau mengatakan nawaitu saumaan Ramadan, sudah cukup itu. Tapi kalau dia lebih sempurna, an ada ifar di Ramadan hadhihi sanati lillahi. Nawaitu saumaan, aku niat puasa besok untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Walau syakka naharan hal nawa lailan amla lam yasihha lahu dzalikal yaum illa in tazakkara lah annahu nawa walau ba'da ayyam. Jadi kalau dia ragu-ragu nih di siang harinya, apakah dia sudah niat pada malam hari? Lam yasih lahu dzalikal yaum, dia sah puasanya. Kalau dia masih kenapa? Kalau dia syakka, kalau dia ragu-ragu apakah dia sudah berniat atau tidak, berarti dikembalikan kepada hukum asal, dia belum berniat. Karena pada asalnya dia belum berniat. Jadinya al-aslu waqa'u makan ala makan lah. Pada dasarnya orang itu belum berniat. Kalau dia belum berniat berarti dia tidak sah puasanya karena tidak berniat. Nah, berarti orang yang ragu-ragu dia
orang ragu-ragu nih, apakah dia sudah berniat pada malam hari? Oh, lam hal nawalailan amla lam yasih, tidak sah. Illa, kecuali dia mengingatnya intazakkar, walaupun dia mengingatnya setelah beberapa hari, kayak gitu. Tapi kalau dia sudah, oh iya udah saya niat puasa gitu. Wala yadurru syakku ba'dal ghurubi fi niyatil yaumi qablahu wa illam yatazakkar. Tetapi kalau dia ragu-ragu setelah berbuka, tadi tuh udah enggak saya berniat untuk puasa, oh tidak masalah, karena sudah berbuka nih kan, lam yadur, tidak masalah. Wa illam yatazakkar, walaupun dia tidak mengingatnya, fi niyatil yaum qablahu wa illam yatazakkar. Walau tasahhara liyasuma aw syariba lidaf'il atashi anhu naharan aw imtana minal aqli aw syurbi aw jima'i khaufa tulu'il fajri kabahu. Nah, ini yang difatwakan juga dalam mazhab kita Syafi'i. Kalau dia bangun malam, ya kan? Dia bangun malam, kemudian dia itu minum, makan, maksudnya makan sahur di sini. Dia bangun malam untuk makan sahur, kemudian dia minum, kenapa dia minum? Agar bisa menahan dahaga di siang hari misalnya kan. Kenapa dia makan? Agar bisa kuat untuk puasa di siang hari. Kalau sudah terlintas dalam pikirannya seperti itu sudah niat. Karena tidak mungkin dia itu makan atau minum. Kenapa dia makan dan minum pada waktu sahur? Iya, untuk puasa. Nah, itu kata Syekh di sini kabahu. Cukup udah itu. Itu sudah termasuk kategori niat itu. Zalika anin niyat in khatara as-saum bibalihi bi sifati syar'iyyah ka kaunihi Ramadan. Ketika dia terlintas di dalam pikirannya, in khatara as-saum, yaitu terlintas dalam pikirannya puasa itu. Dengan apa yang terlintas dalam pikirannya? Puasa syar'i, yaitu puasa menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bukan puasa karena untuk yang lain gitu. Karena ada orang berpuasa untuk tirakatnya itu adalah untuk nauzubillah misalik, untuk pesugihan nauzubillah ya, atau yang lain-lainnya. Dia disuruh berpuasa, ada yang kayak gitu juga. Tapi puasanya bukan syar'i namanya, bukan karena Allah. Tapi kalau dalam bulan suci Ramadan ya puasa syar'i lah namanya itu kan. Untuk karena Allah. Wa indal Hanafiyah, apa kata Hanafiyah? Takfin niyatu naharan ila ma qabla nisfin nahari syar'i wan naharu syar'i minal fajri ilal ghurub. Naharu syar'i itu adalah gambarannya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ketika dibagi dua berarti bermakna ketika tergelincirnya matahari. Itu kata Imam Abu Hanifah, kalau orang lupa niat misalnya di dalam berpuasa, puasa Ramadan ini, kalau dia lupa, boleh dia berniat setelah fajar sampai tergelincirnya matahari. Nah, tapi yang sangat perlu kita, karena niat itu adalah suatu ibadah, jangan dilupakan niat. Pegang niat sesuatu yang yang ada di dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, berniat sebelum terbit fajar. Lalu ada guru-guru kita juga menganjurkan bahwa berniat ya 1 bulan full di dalam bulan suci Ramadan. Seperti pendapatnya Imam Malik. Coba kita lihat di sini. Wa indal Malikiyah yakfihi niyatun wahidah, katanya kan. Dalam mazhab Imam Malik cukup niat itu satu saja, yaitu awal pada bulan suci Ramadan dia berniat, apa niatnya? Saya berniat puasa 1 bulan full. Sauma syahri. Ini sebulan full min Ramadan. Misalnya kayak gitu. Saya niat puasa 1 bulan full dalam bulan suci Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup dalam mazhab Malikiyah. Apa dalilnya? Karena yang namanya puasa itu adalah satu kesatuan katanya. Tidak bisa dikatakan puasa Ramadan kalau dia puasa 3 hari saja.
Ku puasa Ramadan, lagun puasa 3 jolo doang. Tidak dianggap. Kapan itu dianggapnya puasa Ramadan? Kalau dia puasa 29 atau 30. Itu dianggap Ramadan. Berarti apa? Puasa itu dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 29 hari itulah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana sholat tidak bisa dikatakan sholat kalau dia tidak memenuhi sujud, ruku, iktidalnya dan bacaan Fatihahnya. Dia tidak dianggap sholat kan? Kalau dia hanya sekedar sujud, oh itu belum sholat. Kalau dia sekedar ruku saja, itu belum sholat. Kan tidak dianggap, berarti kan satu ke satu. Berarti niat sholat itu satu atau banyak? Satu kali saja kan sholat. Begitu juga di dalam puasa. Itu dalilnya beberapa mazhab Imam Malik. Tapi mazhab Imam Syafi'i kenapa wajib berpuasa pada niat puasa di setiap harinya, kata beliau? Sebab yang namanya puasa itu di setiap harinya ada nilai ibadah. Puasa yang pertama akan berbeda nilainya dengan puasa yang kedua. Puasa yang kedua akan berbeda nilainya dengan puasa yang ketiga. Begitu seterusnya. Kan dalam hadis juga mengatakan yang pertama itu adalah rahmat, yang kedua itu adalah maghfirah, dan yang ketiga itu adalah itqun minan nar. Akan beda. Makanya ada yang kaidah mengatakan yang sangat sering at-ta'sisu aula minat ta'kid namanya. Kaidah itu. Kaidah dalam mazhab Syafi'i. At-ta'sisu aula minat ta'kid. Ta'sis bermakna apa? Tanggal yang pertama, berarti kan ta'sis yang pertama maksudnya di sana itu. Berbeda dengan ta'sis yang kedua. Ta'sis yang ketiga, kalau kita gambarkan tuh mabda atau pondasi kan. Pondasi rumah orang itu berbeda-beda. Pondasi rumah ini beda dengan pondasi rumah yang di sana. Rumah yang di sana beda pondasinya dengan yang ketiga. Begitu juga dalam puasa. Berbeda-beda nilainya. Makanya kata di dalam hadis kan puasa di dalam satu hari di dalam bulan suci Ramadan tidak bisa digantikan dengan 1 tahun di luar bulan suci Ramadan. Coba bayangkan bagaimana kimah atau nilai dari bulan suci Ramadan. Tidak bisa tergantikan. Makanya kata Malikiyah mengatakan yakfihi niyatun wahidah min awwali lailatin min syahri annahu yasumu jami'ahu, bahwa dia berniat pada malam hari di pertama bulan suci Ramadan berniat puasa satu bulan full di dalam bulan suci Ramadan. Faslun fi mufattiratis shaum. Apa saja yang membatalkan puasa? Mana yang membatalkan puasa? Ada 19. Yang pertama al-aklu amdan, itu sudah jelas. Makan, minum dengan sengaja. Walau syai'an qalilan, walaupun sedikit, ya kan? Walaupun kecil makanan itu. Kasim simatin, itu jenis buah, itu lebih kecil dari kayak lebih kecil dari kayak besar-besar zaitun, tapi besar sedikit lah, zaitun kecil, buah zaitun. Tapi ada buahnya simsim namanya, simsim. Mismis itu ya, mismis itu. Tapi kalau simsim itu ya seperti gambaran kayak zurrah atau apa namanya, kayak buah jagung kecil lah, kayak biji lah modelnya. Mismis itu kalau yang kayak buah itu ya, mismis. Ada ini simsim, lebih kecil, kayak lebih kecil dari jagung kayak ini simsim. Asani asyurbu amdan walau qalilan kanuqtatin ma'. Nah itu minum walaupun setetes air. Itu minum dengan sengaja walaupun setetes. Udah masuk ke kerongkongan tenggorokan batal udah itu. Surbud dukhan. Nah ini juga dukhan itu rokok. Surbu bukan minum tapi merokok, menghisap rokok. Awet tumbak atau tembakau secara sengaja. Tumbak itu tembakau. Nah,
Ar-rabi' yang keempat, isalu syai'in amdan ila dakhilil uzun ka'udin wa qatratin wa dawa'in. Jadinya menyampaikan sesuatu ke dalam lubang telinga, walaupun itu kayu atau sekarang kan katembat atau qatrah tetesan air atau dawa atau obat tetes telinga. Kadarnya itu ketika dimasukkan ini ibu jari apa namanya nih, kelingking ya. Ketika dimasukkan ke lubang telinga sampai sini kan batasannya. Ketika melewati ibu jari itu dia membatalkan puasa. Kayak katempat itu dia melewati batasan ibu jari. Ngombe batasan ibu jari sudah masuk ke lubang telinga, itu batasan yang boleh dimasukkan. Mbak kelingking. Hah? Kelingking. Batasannya seperti itu. Kalau dimasukkan ke tembat itu bahaya. Sudah masuk ke dalam telinga batal, udah buang. Dah. Jarina kada puasa. Pokoknya memasukkan sesuatu ke lubang terbuka. Mana lubang terbuka? Telinga, hidung, kubul dan dubur. Itu lubang terbuka itu. Mulut ada 5 ya. Telinga, hidung, mulut, depan dan belakang. Kubul dan dubur. Itu disebut dengan lubang terbuka. Kalau dia masukkan sesuatu ke lubang terbuka, itu yang menyebabkan batal puasanya. Makanya di sini isalu syai'in amdan ila dakhilil apa nih? Hidung, anpun, anfi, hidung. Kanusyukin wa dawain. Kalau dia masukkan sesuatu ke hidungnya. Kalau orang dulu ada namanya nusuk itu sejenis kayak butiran ya. Butiran itu agar orang itu bisa istilahnya ndak ngantok kan. Ngeplay juga dia itu nanti dimasukkan ke hidungnya. Orang-orang dulu mungkin, tapi ya terbuatnya dari jenis tumbuhan dulu itu, tapi bukan seperti narkoba sih, enggak. Itu agar dia yang tais, agar jangan sampai tertidur lah. Mungkin agak kan kalau dimasukkan ke hidung ini kan dia agak sakit gitu di sini kan. Nah, itu nyuruh orang bangun gitu dari tidurnya. Makanya kalau orang gurah juga dimasukkan dari hidungnya kan. Gurah apa? Nah, gurah dimasukkan hidungnya. Kayak ngantuk-ngantuk ini nanti masukkan. Nah, dulu pernah kata Syekh Ashraf bercerita tuh, kalau ulama dulu pernah dimasukkan sesuatu lah, ada sejenis tumbuh-tumbuhan atau apalah. Nah, pernah seorang ulama kata Syekh Ashraf di Al-Azhar menceritakan pengalamannya Syekh Shalih Al-Ja'fari gitu. Sering memasukkan seperti itu. Lalu datang Rasulullah SAW. Pada saat waktu itu katanya Rasulullah tidak mau melihat Syekh ketika itu. Lalu ditanya, ternyata beliau tidak menginginkan hal itu Rasulullah. Makanya ada beberapa riwayat seperti riwayatnya musalsal dari imam dari India ya. Kita dulu pernah kami ngaji sama Maulana Syekh Mustafa Abu Sulaiman An-Nadwi. Hadis musalsal. Ulama yang musalsalnya itu nyambung ke Imam Zakaria Al-Kandahilwi atau Kandahlawi. Jadi sanad-sanad kita itu ngaji sama beliau musalsal dari musalsal bil musabah, apa nama itu, musyabakah, musalsal bil rahmah, musalsal bil awal ya. Itu satu kita dijelaskan. Pernah kita membaca beberapa riwayat yang beliau mendapatkan nasihatnya itu dari mimpi dari Rasulullah SAW. Tapi pelajaran bentuknya. Itu dijelaskan juga di sana di dalam mimpinya itu berjumpa dengan Rasulullah, dan Rasulullah juga tidak suka dengan orang yang merokok katanya. Itu dalam mimpi yang pengalaman pribadi dari para ulama ketika itu.
Kayak gitulah. Tapi kalau ada yang bertanya misalnya nih kan, ada yang dalil misalnya, tapi kan tuh Syekh itu merokok ya. Banyak menggunakan dalil Syekh Yasin Al-Padani misalnya. Belum bukan merokok tapi pakai shisha kan. Itu kan merokok Syekh Yasin itu. Dijawab, apakah pekerjaan ulama itu sebagai hujah? Sebagai hujah enggak pekerjaan para ulama? Perbuatan ulama itu, af'alul ulama tidak sebagai hujah. Hujah itu adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis katanya. Pernah namanya Syekh Abdul Azim, saya ceritakan sedikit. Syekh Abdul Azim itu seorang ulama usul fiqh, alim azhari. Beliau kalau sholat maghrib di dekat masjid Imam Syafi'i, rumah beliau, udah wafat beliau 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Sholat maghrib itu rakaat pertama itu adalah Ali Imran dan surat An-Nisa. Rakaat pertama. Rakaat kedua itu ada 3 surat, Al-Mu'minun, biasanya itu pokoknya 3 surat, Al-Furqan sama apa satu, An-Nur kalau nggak salah. Enggak. Selesainya sholat maghrib, kata Syekh yang mengalami hal itu, 5 menit sebelum Isya. Selesai sholat maghrib, Syekh Abdul Azim. Adalah seorang Syekh datang ke Mesir dari alumni Azhar, dari Syekh dokter dari Somalia tapi tinggal di Qatar. Bagus suaranya mukri, karena beliau datang ke sini kemudian itu berziarah ke Syekh Abdul Azim. Usul fiqh itu luar biasa usuli beliau itu. Terus kan ma'ruf beliau itu masjid khas ya, bukan masjid umum. Itu di rumah beliau. Maksudnya masjid yang beliau bangun gitu untuk tarbiyah gitu istilahnya. Dengan murid-murid yang ngaji di sana. Datang diajalah supir Mesir. Karena supir Mesir datang ziarah. Terus gini kan, "Syekh yutawil fi shalat," katanya. "Lah, apa muskilah," kata supir Mesir nih. Karena dia menganggap yutawil fi shalat itu membaca surat-surat mutawal mungkin tidak terlalu panjang lah pikirannya kan. Kalau kita kan baca surat panjang itu ya 1 sofha itu sudah panjang. Ya angkat pikiran tuh, ambil balik. Tapi muskilah katanya. Oke. Masuk di salat maghrib ikut. La ilaha illallah katanya itu. Orang Mesir nih, haram alaik katanya. Agram katanya itu. Ya jahat kah bahasa Antaka. Didengar sama Syekh katanya. Ya ukut mana katanya kan. Ijlis mana? Nusolil isya di luar katanya. La khalas. Khalas. Salaitu marah wahdah bas katanya. Kapan saya jemput Syekh nanti katanya tuh. Ila katanya itu ba'din katanya. Fi sa'ah wahid lailan katanya. Saat wahdah katanya. Ternyata benar. Setelah sholat azan Isya ini kan, setelah azan Isya mungkin katanya itu sekitar 20 rakaat, 20 menit saja istirahat, ngambil dulu sedikit, mulai sholat Isya sampai jam 12. Itu sudah beliau lakukan selama 30-40 tahun sampai belum meninggal dunia. La ilaha illallah. Itu selain bulan suci Ramadan ya. Kalau bulan suci Ramadan sudah 2 kali khatam tiap hari. 2 hari khatam. 2 hari khatam Al-Quran. Ya Allah, itu adalah bentuk, kata beliau kan, tapi beliau itu banyak disukai oleh ulama-ulama salafi. Syekh ini, Syekh Abdul Azim luar biasa rahimahullah. Ulama usul fiqh, alumni di Dirasat Islamiyah Azhar, Dirasat Islamiyah Azim beliau itu. Pernah beliau ditanya menggunakan tasbih kan, karena murid-muridnya karena banyak muhibbun ini dari salafi itu kadang ada yang nggak suka dengan tasbih. Beliau menggunakan tasbih tapi zikir. Qala Syekh rahimahullah lah, ada ditanyakan ulama Mesir kah? Ada orang ulama Habib Mesir mengatakan enggak, Syekh Albani atau gimana, bukan ulama Mesir, Syria sih Syekh Albani. Ditanya ada beberapa fatwa mengatakan tidak boleh menggunakan tasbih kan, di sana itu fatwanya. Terus apa kata beliau menjawab? Enggak beliau udah jawab mana? Hal af'alul ulama katanya itu adalah hujjah. Kau hal af'alul ulama hujjah ya benih katanya itu.
Apakah perbuatan seorang ulama itu sebagai hujjah? La ilaha illallah. Ya, saya jawab. Dia nolak muni. Dia nak kanggo ini, dia nak kanggo ini. Beliau tidak mengatakan, tidak menuduh ulama itu mengatakan yang dikatakan ulama itu enggak benar, enggak. Tapi beliau menjawabnya dengan kaidah ammah gitu. Apakah perbuatan seorang ulama itu adalah hujjah? Kan? Angka jarina amun sebagai talabul ilmi juga kalau kita mengatakan iya bi ustaz ini, iya bi. Besar lah soal kata. Kalau itu sebagai dalil kita ya, menguatkan apa yang kita inginkan, itu salah berarti. Kayak gitu. Makanya kata Maulana Dr. Ali Jum'ah juga kan di beberapa video kita sedangkan, itulah yang menunjukkan bahwa para ulama itu adalah tidak maksum sebagaimana Nabi. Kayak gitu. Nah ya, karena dia tumbak katanya di sini tuh. Tumbak aku nah. Wadawa aisalu fi syai isalu syai'in amdan ila dakhil amfi kana syukin wadawa. As-sadis isalu syai'in amdan ila dakhil farji qubulan aw duburan ka isba'in atau isba'in wa huknatin. Isbi' yaitu menggunakan jemari memasukkan sesuatu ke lubang farji, yaitu lubang kemaluan perempuan misalnya. Farjin lubang depan maupun lubang belakang. Dia masukkannya dengan jarum, dimasukkan ke lubang depannya, jarum ini masukkan batas. Atau farjunnya wanita, kubulnya wanita, itu batal. Menggunakan jemarinya batal juga. Ibtila'un mukhamah. Mukhamah itu kayak dahak ya. Ini dalam mazhab kita Syafi'i memang ada perbedaan pendapat ulama sih ini tentang dahak ini juga gitu. Menelan dahak kalau sudah keluar dari ba'da wusuliha li haddz zahir wa huwa makhrajul kha. Jadinya ada kha, ada ha kan? Ada makhrajul kha, ada makhrajul ha. Ha itu adalah wastul ini halqi. Ada aqsa, ada adna kan? Nah, kalau yang kha sudah keluar di kha di sini, udah ludahkan. Kalau sudah keluar. Tapi kalau dia masih ha, sebagian pendapat ulama dalam mazhab itu boleh ditelan. Kalau masih di sini, telan. Karena orang biasanya kan ini nyangkat teh. Udah telan aja enggak masalah. Tapi kalau sudah kha, udah keluar di sini udah buang aja. Kalau bisa dibuang, buang. Ini untuk ihtiyaton kita ya. Wa huwa makhrajul kha al-mu'jamah. Mu'jamah itu kan ha di baris dititikkan titik di sana menjadi kha. Wa qila al-ha al-muhmalah. Ha berarti makhrajul ha. Nah, ini pendapat yang dhaif di dalam mazhab. Kalau sudah masuk dahak itu di sini di tengah-tengah ini. Jangan ditelan, keluarkan. Karena sudah keluar itu katanya. Tapi yang dikuatkan itu adalah kalau sudah masuk makhrajul kha itu disebut dengan hadduz zahir. Hadduz zahir. Batasan zahir yang wajib dikeluarkan dari sisi lubang terbuka itu. Bal urriqi amdan ba'dal qai'i sahwan au qahran wa qabla ghuslil fammi minhu. Kalau kalau kayak ludah air liur itu ya enggak masalah ditelan. Enggak masalah, tetapi dengan syarat dia tidak bercampur dengan sesuatu sisa-sisa makanan yang lain. Tapi kalau ada rasanya misalnya kan udah buang aja gitu. Tetapi kalau di sini adalah menelan ludah. Setelah dia muntah. Kalau dia muntah berarti kan keluar muntahnya itu dari perutnya ya. Kemudian dia menelannya baik lupa atau qahron,
atau terpaksa gitu, dipaksa dia, terpaksa sebelum mulutnya itu dibersihkan, dicuci. Kalau dia sudah dibersihkan mulutnya kemudian ditelan, ya nggak masalah, ludahnya itu kan. Bal urriki amdan ba'da khuruji damin min lissatihi, gusi maksudnya lisah di sana. Wa qabla ghaslil fami minhu walau safarriku wa lam yaqabihi asarun. Jadinya menelan ludah dengan sengaja setelah ada darah pada giginya keluar dari sela-sela gusinya. Nah, itu lisah, itu gusi itu. Sebelum dicuci, sebelum dibersihkan. Walaupun katanya safariqu, walaupun ludahnya itu bersih, maksudnya tidak ada campuran, walam yaqabihi asran, dan tidak ada rupa atau kelihatan bercampurnya dengan darah. Maksudnya kalau sudah keluar darah, udah bersihkan dulu baru telan rasanya. Tapi ada memang keadaan orang yang dimana dibersihkan tetap dia keluar itu darahnya kan, tetap dia keluar. Itu ma'fulah dia itu, insyaallah. Bal urriki al-mukhtaliti bi ghairihi walau tahiran. Nah ini dia. Wa min zalika ma idza taghayyara bi sabghi khaytin fatalahu bi famihi summa batala'ahu aw ghasala as-siwaki bima'in wastaka bihi wa 'alaihi rutubatun tamfasilun wa batala'aha ma'arrik. Nah, wa min zalika ma, demikian pula kalau dia rik ludahnya, air liurnya ya, ketika dia bercampur dengan sesuatu yang suci, tahir ini, walau tahiran katanya, walaupun itu suci, bersih. Demikian pula ma, sesuatu itu idza taghayyara, ketika dia berubah, bisabghi khaitin, bisabghi khaitin, dengan perubahannya itu adalah bermakna itu bisa dengan benang atau hal-hal yang dipakai untuk membersihkan giginya gitu kan. Fatalahu bipammihi, lalu kemudian dia meludahnya. Summa batalahu, lalu dia menelannya. Aw ghasala siwaqi bima'in, atau dia itu membersihkan siwak dengan air. Wastaka bihi, kemudian dia bersiwak. Wa alaihi rutubatun, nah tamfasilun wa batala'aha ma'arrik. Itu walaupun seperti itu kata Syekh di sini. Maksudnya kan seperti sih kita menggunakan sikat gigi atau gimana ya, lalu ada rutubahnya, ada rasa-rasanya ketika kita menggosok gigi, kemudian ada rasa-rasa perbuahan di sana itu, lalu dia menelannya ini misalnya, itu yang bahaya, itu membatalkan dari puasanya karena dia bercampur dengan benda yang suci kayak gitu. Tapi kalau dia membersihkannya lalu dia meludahnya, udah selesai pembahasan. Ikhraju zubabatin amdan ba'da wusuliha lihalkihi min ghairi qasdin hatta jawazat makhrajal ha'i al-muhmalah. Nah ini juga termasuk kata itu batal puasanya nih, ketika minum dulu. Ulang, kita ulang dikit. Kita baca sedikit lagi di halaman
Pikiran 11 ya. Gue baca sedikit. Kita ulang lagi dari hadi asyar itu. Ulang, ada yang keliru sedikit. Bal urriki al-mukhtalif bi ghairihi walau tahiran wa min zalika ma idza taghayyara bi sabqin atau bi sabqi khaitin batalahu bi famihi summa batalahu. Apabila dia bercampur atau berubah dengan sesuatu yang dimasukkan di dalam mulutnya ya, atau baik itu benang atau apalah yang digunakan, tusuk gigi segala macam, kemudian dia mengunyahnya dengan mulutnya, lalu dia menelannya, au ghasala siwak, atau dia membersihkan siwak dengan air, kemudian dia membersihkan giginya itu dengan siwak, lalu di sana kelihatan ada kelembapannya, ada rasa-rasanya lah. Tanfasilu, yang terpisah daripada siwak itu misalnya, wa batala, kemudian dia menelangnya ma'arik, itu juga termasuk kategori yang membatalkan. Jadi kalau kita pun sikat gigi pun juga hati-hati. Kalau sudah, misalnya kalau kita yakin sudah bersih ya, misalnya dia bersikat setelah terbit fajar, nah sikatnya itu dengan ini pasta gigi. Ya udah, setelah kumur-kumur, yakinkan dulu ada rasanya sedikit, kumur-kumur lagi. Nah, kalau sudah, walaupun ada rasanya, misalnya ada aromanya saja itu kalau sudah yakin itu berarti tidak ada hal-hal yang menempel di dalam lidahnya. Hanya sekedar apa saja? Hanya sekedar aroma dari pasta giginya itu saja. Tapi sebenarnya itu tidak dianjurkan kalau dia itu menggosok gigi dengan pasta setelah terbit fajar. Tetapi kalau misalnya perubahan dari mulutnya itu sebab berpuasa, kan dia akan bau mulutnya itu kan, bau mulutnya, lalu dia tidak enak kalau dia mau pergi atau berjumpa dengan orang, dia tidak enak berbicara karena akan keluar itu aroma dari mulutnya. Gak masalah dia itu menyikat gigi walaupun dia istilahnya itu adalah sudah terbit fajar gitu, atau sudah siang misalnya nih ya, misalnya terus dia nggak enak untuk keluar, ya udah. Fatwa di Darul Ifta mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, katanya. Emang menahan sesuatu dari siwak atau sikat gigi setelah tergelincir atau sebelum tergelincirnya matahari itu sangat dianjurkan, karena kan makruh orang itu mencicipi sesuatu kan, dan pasta itu kan ada rasanya, makruh. Tapi katanya di Fatwa Darul Ifta itu adalah lebih lebih syadid lagi kalau dia itu membiarkan bau mulutnya kemudian dia bermuamalah dengan orang lain. Jadi untuk menghindarkan itu adalah ya bersihkanlah mulut lalu bermuamalah, itu kan lidarurah, itu bermuamalah dengan orang, tapi tentunya dengan hati-hati. Pertama, lalu ikhraju zubabatin amdan, mengeluarkan zubabah, lalat kalau dia masuk, ba'da wusuliha lihalqihi min ghairi qasdin hatta jawazat makhrajal ha muhmalah. Kalau sudah lalat ini sudah masuk di makhraj kha misalnya, nah sudah masuk di sini, udah enggak, jangan dikeluarkan, telan aja gitu. Karena apa di sini? Kalau dia mengeluarkannya dengan sengaja kan, setelah dia masuk pada kerongkongannya tanpa sengaja, ini menggari qasdin, hatta jawazat makhrajul ha, sampai dia sudah masuk makhrajul ha, sudah batas sini lalat itu, jadi sudah masuk di dalam ini, lalu dia sudah di sini, itu yang bisa menjadikan pahalanya puasanya seakan-akan dia mengeluarkan sesuatu dari dalam. Itu namanya ikhraju dakhilin, mengeluarkan sesuatu dari sama seakan-akan dia itu muntah dengan sengaja. Itu tidak dibenarkan. Muntah dengan sengaja itu benar atau tidak? Enggak boleh, enggak sah, enggak, batal lah puasanya.
As-salisa asyar, yang ke-13, khurujus syai'i minal ma'idah, dari perut, mengeluarkan sesuatu dari lambung atau perut ini, ila haddiz zahir al-mutaqaddim bayanu. Mana haddiz zahir? Makhrajul kha, ya kan? Ada mengatakan makhrajul ha, ada kha, ada ha, pendapat. Kalau dia itu muntah dengan sengaja, sebab dia terbuk sengaja sengaja terbukang diri naga. Kan ada orang bisa buat bau sendawa kan? Bisa sendawa itu dibuat, bisa masukkan angin keluarkan. Nah, itu tajasyuk, bisa tajasyuk itu adalah sendawa. Karena dia sendawa misalnya. Amdan dengan sengaja udah batal. Bahaya. Yang ke-14, al-jima'u amdan. Nah, berhubungan suami istri, melakukan hubungan seperti suami istri, amdan. Walau bidkhalil hasyafah faqad. Tuh, hasyafah itu adalah kepala zakar, itu namanya hasyafah. Maksudnya walaupun dia tidak sampai pangkalnya lah, baru otaknya saja ini, itu batal itu. Baru kepala batal. Subhanallah. Itu disebut dengan ilaj itu. Memasukkan suatu ke vagina perempuan sekedar ala qadril hasyafah sudah itu menunjukkan kalau sudah masuk kalau qadril hasyafah, ini kepalanya ini masuk ini. Nah, itu sudah wajib mandi, wajib itu. Nah, berarti ketika sudah masuk ala qadril hasyafah di situ sudah membatalkan puasa. Berapa dendanya? 2 bulan berturut-turut. Masa? Iyalah. Astagfirullahaladzim. Tetap mandi walaupun tidak keluar air mani. Makanya ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, ya Rasulullah waqatu ala ahli, katanya. Ada seorang sahabat kurus, miskin juga, datang kepada Nabi mengadu, saya itu, katanya, saya telah melakukan itu dengan istri saya, katanya, dengan istrinya. Saya nggak tahu. Ya, jadinya waqatu ala ahli. Waqatu itu jamak ala. Katanya Rasulullah, dijawab dengan kafarah daripada puasa, kafarat puasa di bulan suci Ramadan. Harus membebaskan budak. Harus membebaskan budak. Tapi dia tidak memiliki uang untuk membebaskan budak. Saya lam aktir, tidak tahu. Lam aktir, enggak mampu, lam astati. Alaika bisawm. 2 bulan berturut-turut. Kamu wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak mampu saya, Rasulullah, katanya. Enggak tahu mampu dah. Ya udah, berikan fakir kepada makanan kepada orang fakir miskin. Nah, selama 60 mut itu juga. Berarti 30 hari kan 60 dia. 60 mut. Berikan. Katanya itu. Saya nggak punya uang, katanya. Ngadu juga pada Rasulullah. Ya udah, ini dikasih oleh Rasulullah korma, kan, dikasih korma atau makanan, dikasih kepada orang itu. Berikan kepada orang-orang yang miskin di daerahmu. Nggak ada yang miskin selain keluarga saya, katanya. Kau ngombe pada miskin, nggak ada yang miskin selain keluarga saya, Rasulullah. Ya udah, berikan kepada keluargamu, katanya. Ini 2 bulan berturut-turut itu bahaya itu. Ra'suz zakari al-musamma bit-tamrah fi qubulin. Dia memasukkan zakarnya itu misalnya ke dalam kubul, yaitu atau dubur, itu sama dia. Dia masukkan lewat lubang depan maupun lubang belakang, itu sama. Walau li bahimatin, walaupun dia melakukan itu dengan bahimah, coba. Dengan hewan, dengan binatang. Karena tidak ada tempatnya melampiaskan hawa nafsunya. Nah, dilihat pantat kerbau itulah pantat wanita, masukkan langsung, kan.
batal puasanya dan wajib membayar kafarat. Berapa? 2 bulan berturut-turut. Membebaskan budak 2 bulan berturut-turut, atau memberikan makanan fakir miskin. Ini yang ada naris nih. Wa illam yanzil mani, walaupun tidak keluar sperma atau air maninya. Tapi kan enggak keluar, walaupun haram juga. Kalau dia misalnya, kalau dia batal puasanya karena berhubungan kan. Itu yang 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau dia sudah membatalkan puasanya, misalnya ini minum, dilihat istrinya lagi buahai, langsung terjadi. Dia tidak membatalkan, dia tidak dia bayar kafarat. Lagu apa? Haram. Dilarang itu. Larangnya itu apa? Karena dia itu membatalkan puasa dan melakukan itu juga di dalam bulan suci Ramadan. Mbah, Nina Rabi kata darurat. Kanja yang namanya puasa itu jangan al-imsak anil mufattirat kan? Min syahwatai minal batni wal farji. Minal nih mufattir minas syahwati itu atau anis syahwati, dari 2 syahwat, baik syahwat batan perut atau farji. Khurujul mani bi ta'ammudin istimna, ini juga mengeluarkan sperma atau mani dengan istimna, bahaya. Dengan onani, dengan tangannya, bahaya. Ai istikhrajin lahu biyadi au biyadi ghairihi, dia mengeluarkan spermanya itu dengan tangannya atau dengan tangan yang lain, maksudnya mungkin dengan tangan istrinya. Itu dia istimna kan. Istimna itu talabul mani, talabul khurujil mani, keluarnya. Khurujul mani bi ta'ammudi lamsil mar'atin. Jadi dia, kalau dia itu keluarnya mani sebab apa? Memegang perempuan atau menyentuh perempuan, tangqudul wudu'a bila hail walau bi ghairi syahwatin. Ini yang penting, kalau dia keluar mani lalu baru megang perempuan langsung keluar, bergetar semua apa-apanya kan. Bergetar dengan apa? Tangqudu du'a, yang itu dimana lamsul mar'ah itu juga termasuk kategori yang membatalkan wudunya, bila hain, tanpa adanya lapis, walau bi ghairi syahwatin, walaupun tanpa syahwat, bila hain. Ingatnya bila karena bila hain itu dia membatalkan wudu. Masih jande. Lagu ini enggak isara-isara. As-sabi' asyar khurujul mani bi ta'ammudin lamsil mar'ati la tanqudu du'a. Nah, ini dia. Ini bedanya itu mana? Beda yang pertama itu kalau dia ini adalah bukan mahramnya kan. Kalau yang halaman yang poin 16 ini adalah dia bersentuhan dengan yang tidak mahram, walaupun dia itu tidak bersyahwat. Dia ada syahwat tapi tiba-tiba keluar, gimana? Ada yang baru disentuhan langsung. Tetapi kalau dia keluar air maninya itu dengan sengaja, ini apa sengaja? Dia menyentuh perempuan yang dimana perempuan yang tidak membatalkan wudunya. Maka kalau dia bersentuhan dengan udah batal, udah bersentuhan dengan contohnya saudara sesusuan misalnya kan, atau kakaknya, cantik kakaknya ini, atau bibinya, cantik. Kamahromin ini katanya kan, kamahrominnya adalah sesuatu yang dilarang untuk dinikahi. Idza kana bisyahwatin, tetapi itu kalau dia bersyahwat, tentunya kalau dia bersyahwat. Tapi kalau dia tidak dengan syahwat, bersentuhan dengan
mahramnya misalnya sentuhan, tapi dia tidak ada syahwat keluar, oh itu tidak membatalkan. Tapi ini adalah apa? Dengan syahwat. Tapi kalau yang tidak mahram, syahwat kene syahwat di sana itu adalah batal. Apalagi ini bersyahwat, yang tidak mahram ini, yang tidak bersyahwat aja dia membatalkan puasanya, apalagi dia bersyahwat. As-samin asyar, yang ke-18, husulul jununi awi haidin aw nifasin walau lahzatan. Lahzah yasiratan minan nahar. Adanya dia gila, tiba-tiba gila, lalu haid dan nifas. Walau lahzatan yasiratan minan nahar. Misalnya kalau dia, makanya ada pertanyaan kan, ada di videonya Maulana Dr. Ali Jumaah itu mengatakannya, dokter katanya, kalau misalnya dia itu haid 5 menit sebelum azan ini katanya, saya mau menahan puasa supaya kan istilahnya tunak kan tunak 5 menit sebelum azan dia keluar haid ini 5 menit sebelum azan, apakah saya itu dianggap berpuasa? Dan saya tidak mau makan minum karena nunggu azan tinggal 5 menit lagi. Apakah saya itu dianggap berpuasa? Katanya, lah, tidak dianggap berpuasa. Karena dalilnya mengatakan walau lahzatan yasiran, dan keluarnya itu mungkin hanya sekejap mata, misalnya status sedetik 2 detik keluar. Misalnya haidnya atau nifasnya batal puasanya dan wajib dia itu mengulang, karena itu adalah termasuk hukum yang telah ditentukan kepada Bani Adam, itu anak perempuannya Bani Adam. Yang ke-19 kata Syekh, husulu igma'in. Nah ini dia, igma bermakna dia itu pingsan atau dalam keadaan mabuk, pusing segala macam, mabuk lah. Au sukrin minal fajri ilal ghurub, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kalau dia itu pingsan dari fajar dia pingsan ini sampai terbenam matahari, udah batal puasanya itu. Kalau dia pingsan karena sakit atau apa gitu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Apa? Tutup dulu dah. Tutup saya tadi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.